Mohon maaf Bu, saya untuk tugas guru penggerak minta izin presentasi pada teman-teman untuk itu diseminasi positif baik pada teman-teman itu. Yang insya Allah dilaksanakan kalau tidak hari Kamis, hari Jumat. Kamis, Jumat tanggal akhir ini ya? Iya, tanggal ini ya. 3. Semoga Pak Kusnudin mudah-mudahan kegiatannya guru penggerak bisa berjalan dengan baik dan lancar, bisa mengimbaskan ilmunya kepada teman-temannya. Ya, terima kasih Bu, mudah-mudahan saya dalam melaksanakan dengan lancar. Terima kasih. Lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini sehat semua kan? Sehat. Semangat? Semangat. Itu untuk pertemuan kali ini kita membuat kesepakatan kelas. Tahu apa kesepakatan kelas itu? Tahu. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan di kelas ini kita sudah menjadi kesepakatan kelas. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi ini akan saya bagikan post-it ini nanti. Kalian menulis satu saja tentang kesepakatan kelas. Contohnya kelas harus bersih. Contoh datang tidak boleh terlambat. Contohnya nanti ditulis ini. Ditulis di post-itnya. Ya, yang sudah dapat post-it bisa ditulis. Jangan terbalik. Ini ada yang kelihatannya di atas. Iya. Siapa yang belum? Ada yang belum? Oke. Itu sekarang sudah bisa dimulai. Tulis kesepakatan kelasnya. Sudah? Belum. Itu kita membuat kesepakatan kelas biar kelas kita dalam belajar bisa nyaman, kondusif, dan maksimal dalam kegiatan pembelajaran kita. Yaitu sesuai dengan kalian masing-masing. Tidak boleh menurun atau mencontek temannya. Jadi sesuai dengan apa yang kalian mau dalam kelas ini. Sudah? Yang sudah bisa ditempel di sini. Ditempel. Sudah semua? Sekarang saya minta satu berbaris, sini satu orang, sini satu orang, sini satu orang. Minta tolong, yuk ke depan. Kalau kelompokkan, yuk. Yang cowok satu, garis ini perwakilan satu. Yang sini satu, mengelompokkan. Nah ini kan ada. Ya. Yuk. Perwakilan satu dulu yuk. Maksudnya mengelompokkan di mana? Ya, misalkan ini ada kelas harus bersih. Ayo dikelompokkan ya, kelompoknya. Ayo Umi, ayo Umi. Dikelompokkan. Contohnya ini menjaga kebersihan ya. Ada yang contoh yang sama menjaga kebersihan. Nah ini bisa dikelompokkan. Ya, kelompokkan. Ini kelas bersih dikelompokkan. Ya, dia dikelompokkan. Jadi kelompok ke bawah. Ya.
bisa dibantu kelompokkan. Kelompok sana yang mendekati sama. Datang lebih awal. Datang lebih awal. Oke. Sendiri. Oke. Sekarang saya minta tolong satu cewek. Sekretaris kelas siapa? Ayo tetap. Ya, jangan sebutkan di. Yuk kita tulis yang menjadi kesepakatan kelas pertama. Yuk, siapa yang satu buat saya? Menjaga kebersihan kelas. Kita sepakat bahwa kelas kita. Ya, ditulis dulu. Menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Jadi kita sepakati bahwa kita warga kelas ini harus bisa menjaga kebersihan kelas. Sekali lagi tidak boleh membolos. Sepakat? Jadi kita belajar di kelas tidak boleh ada yang membolos. Ya. Nanti. Ayo lagi. Tidak boleh ada kebisingan saat pembelajaran. Sepakat? Jadi kalau pada saat kita pembelajaran kita konsentrasi, tidak ada kebisingan. Ini pelaku berarti datang tepat waktu. Sepakat? Jadi kita masuk jam 7 kita datang tepat waktu. Mendengarkan mengerti ada tak? Dilarang bolos, belajar bersih sudah ya. Belajar bersih, seragam harus rapi. Nah, seragam selain seragam apa kita tambahin? Seragam harus rapi dan rambut harus rapi, disepakati. Jadi kita sepakati. Nah ini baca tidak. Ini di dalam kelas dilarang memakai jaket. Jadi kita sepakat pada saat kita pembelajaran yang kita pakai adalah seragam. Yang diperbolehkan nanti adalah jas. Apalagi masih ada lagi. Oke, terima kasih. Kita baca bersama-sama sekarang. Yang menjadi kesepakatan kelas 10 BD. Jadi kita sudah tadi menulis, kita buat kesepakatan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas. Kelas adalah ibarat rumah kita. Ibarat rumah kita. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan? Kita semua warga kelas 10 BD. Jadi kita sudah sepakat. Yang kedua, tidak boleh bolos. Siapa yang tidak boleh bolos?
siswa terutama yang menjadi kesepakatan adalah kelas 10. Ditulis ini dari kelas 10 BD. Nah, kesepakatan kelas 10 tidak boleh bolos. Yang ketiga, tidak boleh ada kebisingan saat pembelajaran. Jadi bagaimana? Jadi pada saat kegiatan pembelajaran kita tidak boleh ramai dan lain sebagainya. Yang keempat, datang tepat waktu. Jadi termasuk ini tadi berarti itu sudah melanggar kesepakatan. Jadi kita datang tepat waktu. Jadi kita jam berapa harus masuk kita sepakati. Yang kelima, seragam harus rapi. Rambut juga harus rapi, terutama yang cowok, karena yang kalau cewek jilbaban, yang cowok sih rambutnya itu belum rapi dirapikan. Yang keenam, di dalam kelas dilarang memakai jaket atau hoodie. Jadi pada saat kita dalam kelas, masuk kelas, kita harus pakai seragam sekolah sesuai harinya. Jadi kita sudah kemarin ada kesepakatan Senin, Selasa, abu-abu, putih. Untuk Rabu Kamis besok jadi adalah seragam kejuruan, dari Jumat seragam pramuka. Itu dalam hari ini kita membuat kesepakatan kelas yang hari ini kita sepakati, berarti mulai besok dan mulai besok kita sudah membuat kesepakatan ini. Jadi ini adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Kenapa? Karena ini kesepakatan pas belum 10 BD berarti kita harus sepakat. Oke, maka jadi terima kasih. Jadi pada saat hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Mudah-mudahan ke depan dengan kita berkesepakatan kelas ini kita bisa belajar dengan nyaman, kondusif sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Terima kasih. Kita sudah membentuk kesepakatan kelas pada hari ini dan besok kita sudah bisa kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri Tulaan, Ibu Dr. Anda Surtini MMPD. Yang kami hormati Ibu Kasubag PU, Ibu Urip Lestari, dan seluruh tamu undangan dan Bapak Ibu guru dan staf PU yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul dan bermuajalah di tempat yang insya Allah penuh barokah. Untayan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara presentasi positif yang kali ini akan dipresentasikan oleh Bapak Kusnudin. Adapun susunan acaranya, yang pertama adalah pembukaan, susunan yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah penyampaian materi, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelumnya kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kasubag Tata Usaha, Ibu Urip Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita Bapak Ibu guru bisa mengikuti, bisa mendampingi Pak Kus sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya sebagai koordinator staf tata usaha mengucapkan selamat kepada Pak Kus yang sampai saat ini menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKN Tulaan. Selanjutnya untuk kali ini kita memberikan tanggapan kepada calon guru penggerak 11 tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu? Budaya positif itu sangat penting, sangat berperan, apalagi sebagai guru penggerak itu sangat diharapkan bisa mengajak, menghimbau murid untuk menerapkan hal-hal positif di sela-sela mengajar. Mungkin dapat pula dengan mengkaitkannya dengan materi pembelajaran atau setiap menjumpai momen. Jadi di sini artinya guru penggerak harus aktif dalam budaya positif tadi. Karena contoh untuk budaya positif itu mungkin kita bisa menerapkan memberikan contoh pada anak-anak tentang bagaimana cara menghormati kepada Bapak Ibu guru, saling menghormati sama sesama teman, mungkin bisa contohnya membuang sampah tidak sembarangan. Mungkin kita bisa menerapkan anak-anak untuk membawa tempat sampah, kantong sampah, misalkan kresek, untuk membuang sampah pribadi masing-masing. Jadi di sekolah bebas dengan sampah, itu mungkin bisa. Dan masih banyak hal lagi contoh-contoh untuk mempresentasikan sebagai budaya positif. Bagaimana seorang guru penggerak membangun budaya positif? Mungkin contohnya menerapkan komunikasi terbuka, membangun lingkungan penuh apresiasi dan penghargaan, menerapkan etika kerja positif, menanamkan pendidikan karakter kepada siswa, dan mungkin masih banyak lagi untuk menerapkan budaya positif. Mungkin itu dari saya tentang presentasi tentang budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 11. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami sampaikan terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah presentasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Kusnudin SPD. Kepadanya dipersilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang kali ini yang dihadiri oleh Ibu KTU SMK Tulaan,
Bapak, Ibu, guru dan serta tamu SMK Teladan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas tugas kita, yaitu mengadakan kegiatan pembelajaran di SMK Teladan. Salat dan salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun, membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktunya dan atas partisipasinya Bapak Ibu dalam kegiatan pagi hari ini, yaitu kami akan mempresentasikan budaya positif yang ada di SMK Teladan. Bapak Ibu tetap semangat ya. Itu kita untuk mengurangi rasa lelah kita coba angkat tangan bersama-sama, kita gerakkan tangan kita. Ayo, kedua tangan. Oke. Terima kasih. Jadi dengan kita menggerakkan tangan berarti kita sehat. Alhamdulillah pada sampai hari ini kita masih diberi kesehatan. Terima kasih. Yaitu saya akan mencoba untuk mempresentasikan apa itu budaya positif. Yaitu di sini akan saya sebagai CGP Angkatan 11 SMK Teladan akan mempresentasikan tentang budaya positif. Teks. Konsep inti budaya positif. Apa tuh Bapak Ibu budaya itu? Budaya. Jadi di sini konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama paradigma belajar. Dengan adanya kurikulum merdeka, kita harus punya paradigma belajar. Jadi di kurikulum merdeka itu sudah diterangkan tentang bagaimana paradigma kurikulum merdeka. Yang kedua, disiplin positif. Jadi di sini ada disiplin positif itu banyak sekali contohnya, nanti diberikan contohnya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Apa kebajikan itu? Nilai yang dinilai baik. Contohnya kita berbicara dengan yang baik, berbicara dengan positif. Kita kepada Bapak Ibu murid-murid, kepada Bapak Ibu guru pakai bahasa yang baik. Itu tentang nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebetulnya kita lahir itu ada 5 dasar untuk manusia. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru di kurikulum merdeka ada kontrolnya pada murid. Jadi kita bagaimana melayani siswa, bagaimana kita dengan teman sejawat itu ada kontrolnya. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, kalau dulu itu ada tata tertib sekolah, dengan kurikulum merdeka sekarang dirubah keyakinan kelas. Jadi kita membuat kesepakatan dalam kelas yang harus kita laksanakan bersama-sama. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Apa tuh segitiga restitusi? Kalau dulu anak salah dihukum, anak salah dicaci maki. Tetapi dengan kurikulum merdeka kita menangani siswa dengan restitusi segitiga. Jadi kita pendekatan dengan anak. Next. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam satu kelas ini anak kebutuhannya tidak sama, dan kepandaian anak dalam satu kelas itu juga tidak sama. Jadi kita sesuaikan dengan yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi sini adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu menjadi kunci kita. Yang kedua, mandiri. Jadi mandiri di sini kita anak itu kita sekarang dulu kita mengajar itu adalah sistem ceramah.
Tapi di kurikulum merdeka adalah anak itu sudah mandiri, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bernalar kritis. Jadi kita seorang guru di kurikulum merdeka. Kalau dulu zaman pada saat mungkin kita menjadi murid, kritik guru itu tidak boleh. Tapi sekarang dituntut untuk kemajuan, untuk pembelajaran guru, kita bisa adanya refleksi. Kurang apa tuh saya mengajar? Kita yang namanya bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Jadi kita melatih siswa bergotong royong. Contohnya dalam satu kelas, dalam kelas kotor, kita bareng-bareng untuk membersihkan kelas bersama-sama, saling mengingatkan, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi di Indonesia memang beragam suku, bangsa, tapi kita harus menyadari. Contohnya gini, berkeanekaragaman global. Suatu misal kita mendapatkan murid yang dari luar Jawa, pasti kan adatnya kedua berbeda. Kita bisa menyesuaikan. Contohnya kita mendapatkan murid dari luar negeri, kita bisa menyesuaikan. Tidak boleh, ya kamu sekolah di Jawa harus seperti ini, tidak boleh. Jadi kita harus menyesuaikan siswanya. Nah, yang ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi guru itu kita sebagai kontrol murid kepada murid. Jadi kita harus, anak tidak boleh melampaui hal-hal yang harus sudah menjadi kesepakatan kelas. Di sini ada yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi tugas kita seorang guru itu tidak cuma mengajar, menyampaikan materi, tidak, tapi mengontrol bagaimana siswa itu berada di sekolah. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi action kita seorang guru adalah mengajar. Jadi kita di kurikulum merdeka sebagai guru itu kan tidak boleh sekarang resino. Jadi kata-kata ayo diresihi, ayo dibersihkan. Jadi kata-kata kita ayo dengan contoh misal ayo bersihkan dengan ayo dibersihkan, itu akan sama sebetulnya, sama tapi dengan nada yang berbeda. Itu insya Allah dalam hati anak juga menerimanya akan berbeda. Yang selanjutnya, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itulah yang kita harus kita sadari, bahwa kita seorang guru harus bisa memberikan contoh. Disiplin positif. Apa tuh disiplin positif? Jadi disiplin apa tuh disiplin ini berasal dari bahasa luar, yaitu disiplina atau belajar. Kita membahas disiplin positif, kita belajar ke hal-hal yang positif. Contohnya banyak sekali yang harus kita contohkan. Jadi membersihkan sampah, contohnya membersihkan kelas, berkata-kata dengan kata-kata yang baik, dengan ramah, atau juga melakukan 5S, sopan santun, senyum sapa, itu juga jika bisa. Nah, di sini tadi yang saya sampaikan dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila tadi, yaitu beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan. Dan ini yang perlu dimiliki seorang pendidik, yaitu tentang Info Primary Year Program atau PYP. Apa itu? Yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, jadi yang pertama tentang mandiri, rasa hormat. Kita sesama orang Indonesia, kita seorang guru, kita kepada murid, kita harus juga menghargai, memberikan apresiasi. Jadi jangan sampai karena di dalam kelas ini kualitas pola pikirnya anak pasti berbeda-beda. Ada yang pandai, ada yang sedang saja, ada yang mohon maaf untuk pola pikirnya agak lambat. Itu kita harus menghargai. Ya. Yang kedua adalah sopan santun, integritas, percaya diri. Itulah kita harus mengajari. Dan
percaya diri baik itu terhadap siswa dan juga Bapak Ibu guru harus percaya diri terhadap di hadapan teman-teman, bisa memberikan contoh yang terbaik pada anak-anak sehingga pada saat kita mengadakan pembelajaran anak itu benar-benar yakin kepada Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya adalah keterampilan atau hidup atau life skill, dapatkan dipercaya. Ya. Mengapa kita baik Bapak Ibu guru atau siswa itu bisa dipercaya? Yaitu bisa dipercaya kegiatan yang kita lakukan itu benar-benar benar. Suatu misal kita, contohnya besok harus kita bersih-bersih bersama. Nah, dengan kita mengajak itu kita juga ada di dalamnya. Jangan sampai kita mengajak tapi besok bersih-bersih kelas ya. Ternyata yang mengajak ya ada, berarti kan tidak bisa dipercaya. Itu seorang guru harus bisa percaya. Yang tidak merendahkan orang lain. Jadi baik itu murid, sesama murid, guru dengan siswa, itu tidak boleh merendahkan. Siap. Jadi tidak boleh, kita seorang guru tidak boleh membeda-bedakan. Ini anaknya jenderal, ini anaknya polisi. Itu tentu kita berlakukan sama. Tidak boleh kita anaknya polisi semuanya nilainya juga 100 semua. Salah tidak diakui, itu tidak boleh. Jadi kita seorang guru kita harus bisa memberikan keadilan. Bentuk program kebijakan atau berapresiasi kepada siswa. Jadi dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, apresiasi itu sebenarnya adalah pengakuan, apresiasi kepada siswa. Perlu diingat berbahaya. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kita memberi seorang guru itu memberi apresiasi. Suatu misal kita mengadakan diskusi dalam kelas. Jadi anak yang sudah presentasi ke depan itu kita beri apresiasi. Biar anak itu merasa diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Next. Kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya kita dilahirkan itu punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan mengikuti tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi sebetulnya manusia hadir itu pasti punya kebutuhan. Seperti siswa sekolah di sini kan pasti mempunyai dasar kebutuhannya. Maka dari itu kita seorang guru harus tahu dasar apa kalau anak ke sini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan dasar 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama kebutuhan manusia itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan kita bertahan hidup. Jadi pertama adalah makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau orang Jawa membahas tentang, kalau orang Jawa apa boleh? Sandang, papan, pangan. Nah, itu orang Jawa. Jadi di sini diimplementasikan di guru merdeka adalah kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Kalau orang Jawa sandang, pakan, papan, pangan. Yang kedua kasih, sayang, dan rasa diterima. Jadi kita lahir itu yang dibutuhkan setelah hidup. Lahir juga hidup. Yang kita butuhkan adalah kasih sayang. Contohnya kita bekerja di SMK Tulan, baik itu Bapak Ibu guru. Kalau kita tidak merasa ada kasih sayang, pasti tidak akan nyaman. Sama dengan siswa. Kalau siswa yang kita ajar, kita kasih pembelajaran di kelas, tidak merasa ada kasih sayang, diulang lagi. Suatu misal Pak Kusnudin tidak ada pendekatan kepada siswa, itu pasti anak Wahyu kabeh. Berarti ada kasih sayang. Anak-anak sekarang perlu dilus, itu kasih sayang. Yang kedua, penguasaan. Kita tidak bisa berontak. Sebetulnya semua manusia butuh penguasaan. Di sini contohnya, suatu misal kalau ada orang yang dihina, itu pasti marah. Ya,
itu penguasaan. Jadi di sini adalah dianggap memimpin, berpotensi. Itulah kita. Yang keempat adalah kebebasan. Semua orang dasar manusia pengen bebas, pengen bebas. Jadi saya pengen datang jam sekian, seperti itu. Saya pengen terlambat, saya pengen bolos, itulah keinginan. Tapi di sisi itu kita bisa mengatur yang tadi disepakati, termasuk kesepakatan kelas tadi. Yang kelima, paling akhir setelah kita mendapat kebebasan adalah kesenangan. Jadi kita seorang guru sudah bertahan hidup, sudah mendapatkan kasih sayang, sudah berarti kita perlu refreshing, perlu kesenangan. Jadi itulah yang pada akhir setelah kita melampaui tahapan-tahapan, kita harus punya rasa senang. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Manusia itu sebenarnya punya motivasi perilaku. Yang pertama kan motivasi ekstrinsik. X berarti dari luar. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman itu kan dari luar. Kita tidak mungkin menghukum diri sendiri, berarti dari luar. Seperti siswa yang terlambat itu harus dihukum dan lain sebagainya. Itu dari luar. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik juga. Itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kita melakukan sesuatu biar mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dasar manusia itu. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Wah, biar dinilai wah. Next aja. Nah, dihukum. Apakah hukuman itu? Sanksi. Nah, di sini dalam kurikulum Merdeka dihukum oleh penghargaan. Jadi dihukum itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman itu pasti akan mengefek entah itu jangka panjang atau jangka panjang. Penghargaan menghukum. Mengapa penghargaan kok menghukum? Dalam kurikulum Merdeka sebetulnya dalam satu kelas itu tidak boleh dikasih hadiah juara 1, 2, 3. Itu pendapat kurikulum Merdeka. Itu menghukum. Karena gini, apalagi yang lain, oh iya kan dihadiahi. Aku enggak. Jadi kurikulum Merdeka karena kalau penghargaan itu semuanya. Walaupun itu nilainya berbeda, tapi semuanya dalam satu kelas itu penghargaan dikasih. Tapi kalau cuma juara 1, 2, 3 itu namanya menghukum. Yang lain pasti merasa tidak nyaman. Oh, saya tidak dihargai, saya tidak diapresiasi. Yang dikasih Buratna cuma 3 anak, saya tidak dipedulikan. Itu terasa terhukum yang lain. Tapi yang walaupun yang 3 itu bangga, tapi yang lain merasa terhukum. Yang selanjutnya penghargaan tidak efektif. Nah, mengapa kok tidak efektif? Karena itu nanti satu kelas yang dikasih hadiah 3, yang lain paling tidak semangat. Lah yang dikasih sayangnya Bueka kayak wes aku serang bulan. Itulah mereka itu merasa anak itu merasa tidak nyaman karena tidak dihargai. Penghargaan itu menurut kurikulum Merdeka bisa menurunkan kualitas. Mengapa bisa menurunkan kualitas? Karena anak nanti yang sudah dikasih hadiah, dikasih itu juara 1 itu nanti akan leka. Wah, aku pintar di kelas, yang lain saksor kabeh. Itulah meracuni pola pikir anak. Yang selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi sudah saya sampaikan bisa mengurangi intrinsiknya. Jadi anak yang lain itu tidak akan termotivasi. Lah aku sih mau memperhatikan diulang umur paling sedih daya bercanda. Itu akan mengurangi semangat belajar siswa. Tadi hukuman.
Hukum itu pasti datangnya tiba-tiba, tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah. Kalau hukuman itu pasti tidak ada imbal balik. Suatu misal Bu Ratna masuk kelas, ada anak yang terlambat contohnya, dihukum. Itu pasti searah, tanpa kesepakatan anak. Kamu saya hukum ya, pasti tidak. Jadi kita tidak boleh sekarang untuk menghukum anak baik secara fisik, itu akan merusak psikis. Tetapi cara menyelesaikan anak yang melambat dengan cara seketika restitusi. Nanti di seketika restitusi. Yaitu yang selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau kita konsekuensi itu pasti terencana. Jadi anak dipanggil dan kita ajak ngomong itu pasti terencana. Yang selanjutnya adalah inilah yang ketiga adalah kita pendekatan anak dengan segitiga restitusi. Jadi kita pasti menciptakan kondusi anak-anak yang kita pendekatan dengan segitiga restitusi. Contohnya dengan tadi menghukum, kalau menghukum pasti kamu pusat, tapi kan kita pendekatan restitusi. Suatu misal saya pada saat anak terlambat. Kalau dengan pendekatan restitusi, kita panggil anaknya, kita mencari permasalahan. Doknya kok terlambat? Apa alasannya? Kayak apa yang harus kamu lakukan besok untuk memperbaikinya? Itu dengan secara restitusi. Ini anak akan mengenal. Tapi kalau kita menghukum, itu biasanya anak akan merasa terancam, merasa tidak nyaman, terus kepada kita pasti tidak senang. Pada itu di kurikulum Merdeka kita pendekatan dengan segitiga restitusi. Nah, posisi kontrol guru kita seorang guru harus punya 5 kontrol. Yang pertama adalah kita guru menghukum. Tadi sudah apa maka kita menghukum. Yang kedua, bagaimana kita menyadarkan bahwa anak itu merasa salah. Suatu misal pelajaran gumul terlambat, kita pendekatan, iya bocah itu dia merasa bahwa terlambat itu salah. Yang ketiga, kita adalah sebagai pemantau. Guru adalah pemantau. Jadi kita seorang guru suatu misal kita mengajar di kelas, anaknya tidak aktif, kita pantau, kita perhatikan. Yang keempat adalah teman. Kita menganggap semuanya itu adalah sahabat kita. Ini yang paling penting. Guru adalah seorang manajer. Jadi kita tahu persis apa tugas manajer. Kalau kita seorang manajer, berarti harus punya untuk menyampaikan kebijakan itu harus benar-benar yang bermakna, yang bermanfaat kepada orang yang kita kasih kebijakan. Seorang manajer tidak boleh penting aku untung, itu tidak boleh. Jadi demi keuntungan bersama. Suatu misal kita menjadi seorang pimpinan itu tidak boleh. Pokoknya seperti ini. Di kurikulum Merdeka itu tidak boleh. Jadi kebijakan itu yang berpihak kepada semuanya. Tidak boleh harus seperti ini, harus seperti ini. Di kurikulum Merdeka itu tidak boleh. Pokoknya seperti ini itu tidak boleh. Nah, posisi kontrol guru tadi, pernyataan-pernyataan membuat orang merasa bersalah. Suatu contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kita akan menada kepada anak, kita akan merasa. Contohnya kedua, menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Jadi kita balik. Contohnya, saya juga pernah salah, saya juga pernah melanggar pada saat saya di sekolah dulu. Tetapi itu anak merasa kita itu akan dekat. Jadi merasa teman, pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan seperti itu? Jadi kita dekati dengan restitusi. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan manajer? Kita tadi suatu misal terlambat. Ya kalau terlambat sudah dijelaskan. Bisakah besok tidak terlambat?
Contohnya seperti itu. Jadi tidak akan mengenal. Kalau kita menghukum, insya Allah anak itu tidak akan sadar. Menghukum berbuat merasa bersalah. Hormat pada bendera selama 1 jam itu menghukum. Tapi kalau kita merasa bersalah, Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Sama sebetulnya, tapi dengan kata-kata. Next. Teman, ayo dong, ayo tole disaponi. Sebetulnya sama, dok sama dan resik. Dengan ayo dok disaponi dan resik. Sebenarnya cuma kita mengolah kata-katanya, tujuannya sama. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nadanya. Dengan kamu melanggar tata tertib, kamu kan sudah melanggar tata tertib. Jadi konsekuensi kalian apa? Cuma sudah melakukan bahasanya. Next, manajer. Kita seorang guru adalah menjadi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Sebetulnya kita sudah tahu anak itu terlambat, tapi kita pendekatannya dengan cara seorang pimpinan. Jadi seorang manajer tidak boleh kepada siswa oh Bu Suci terlambat, kenapa terlambat? Tidak boleh. Tapi kita Bu, panjenengan mau ada acara apa? Sebetulnya sama, arahnya sama, tapi oh Bu Suci terlambat. Dengan kita tanya, oh Bu Suci tadi pagi ada acara apa ya? Nah, sama sebetulnya. Nanti akan oh maaf Bu, saya tadi macet atau maaf tidak beli bensin. Nah, itu sama, tapi bedanya di situ. Seorang manajer harus bagaimana kita mendekati secara baik. Next. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu ide yang dicetuskan bersama-sama dalam satu kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat satu orang. Tapi kalau kesepakatan kelas itu kita buat bersama-sama. Suatu kembalikan buku ke temannya, contohnya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu kata-kata. Contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir sekolah enggak? Kita rubah. Kalau peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, tapi kita rubah. Tanggung jawab, kerapian buku tanggung jawab kita. Sebetulnya sama, tapi cuma bahasanya. Contohnya, hadir sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai. Biar kita menghormati sesama yang dari kesepakatan kelas, kita hadir sesuai kesepakatan kelas, menghormati orang lain. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini kita rubah keselamatan, kewajiban kita bersama. Sama mengolah. Gunakan masker, kesehatan untuk kita semua. Gambari masker, seperti sama. Keyakinan kelas tadi sudah, yaitu intrinsik, pertanyaan universal, positif, mudah diingat. Nah, yang menjadi kesepakatan kita tulis dalam kelas. Next. Nah, ini yang untuk restitusi segitiga tadi. Bagaimana kita untuk menyelesaikan permasalahan anak. Yang pertama adalah satu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid itu paham terhadap kesalahannya. Itu restitusi, tidak menghukum. Next. Nah, menstabilkan identitas. Jadi siswa yang tadi melakukan kesalahan, tugas Bapak Ibu guru adalah menstabilkan emosi siswa. Pasti anak yang tadi merasa bersalah ini harus kita tenangkan untuk membuat anak merasa gagal karena bersalah menjadi positif. Kita akan sadar berbuat salah itu wajar. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna,
Bapak juga pernah melakukan salah, tetapi itulah anak akan sadar. Next. Validasi tindakan. Setelah kita tadi menyadarkan anak, kita kasih pengarahan apa yang harus kita lakukan ke depan. Suatu saat kamu sudah melakukan kesalahan, apa besok yang bisa kalian lakukan? Next. Itulah maka itu kita perlunya pendekatan dengan anak dengan segitiga restitusi, tidak menghukum. Kita pendekatan biar anak itu merasa sadar anak salah, menyadari kesalahan. Tapi kalau kita hukum, biasanya malah tidak merasa kesalahan. Terima kasih. Mungkin masih ada waktu, kami buka tas 1 atau 2 pertanyaan. Monggo silakan. Monggo Bu Evi. Oke, matur suwun atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana tipsnya memberlakukan disiplin positif di sekolah kita? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan luar biasa dari Bu Evi, yaitu bagaimana kita membudayakan positif yang ada di sekolah kita. Jadi kita memang tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Jadi kita perlu bertahap. Misal diawali dari kita, Bapak Ibu guru. Contoh budaya positif membuang sampah. Itu kita contohkan dari Bapak Ibu guru dulu. Ada tempat sampah, kita membiasakan sampah pada tempatnya. Kita mengajak, misal kita mau masuk kelasnya regep, kita ajak, ayo dibersihkan. Itu akan menjadi kebiasaan. Dan juga contohnya kita berbicara baik, berbicara sopan terhadap Bapak Ibu guru. Kita awali dengan kita sendiri. Betul Ibu? Mungkin bentar lagi ada Pak Sabto mungkin ada yang ditanyakan? Oke, Pak Sabto. Cik, bagus banget, bagus untuk waktunya. Yang saya tanyakan gini bagus, apa batasan-batasan kita di dalam memberikan suatu penegasan kepada anak, utamanya anak didik kita yang TKR itu kan kadang sulit diarahkan. Artinya di alusi yang melonjak, dikalami mungkin mutung. Nah itu batasan-batasan kita atau titik kita yang paling jitu ketika menghadapi anak yang seperti itu. Bagaimana? Terima kasih Pak Sabto, yaitu pertanyaan yang luar biasa terkaitan kita menangani dengan siswa yang sulit diatasi, terutama dari anak-anak TKR. Memang kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, itu memang kita seorang guru, seorang Jawa memang harus lapang dada. Karena gini, kita menghukum tadi kita memang harus menyelesaikan anak itu dengan segitiga restitusi. Kita kalau Pak Sabto tadi menyampaikan di alusi jolaknya dikasari luwih memang. Jadi kita pendekatannya dengan restitusi, segitiga restitusi. Jadi kita memang sekali belum berhasil, kita harus kedua kalinya. Kita dekati pas bocah nyantai. Jangan sampai kita mendekati anak mengarah pada saat anak posisi emosi. Jadi kita mencari tempat pada saat anak itu tenang, kita dekati, kita jagoinya apa tole, apapun di nomor kasih. Nah, kalau seperti itu kita dekati dengan kalau itu tidak berhasil, kita harus pendekatannya dengan orang tua. Mungkin dengan anak seperti itu mungkin ada broken home. Dan juga makanya itu pendekatan kita harus lapang dada, harus kesabaran. Mantan Pak siapa lagi? Mungkin masih ada kamu pas? Pas. Kalau sudah pas, terima kasih. Salam dan bahagia itu memang slogannya dari guru penggerak. Salam dan bahagia. Karena salam orang mengutarakan salam yang kita harapkan semua itu adalah
bahagia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti presentasi dari kami, yaitu tentang budaya positif, dan mudah-mudahan budaya positif itu benar-benar kita terapkan di warga SMK Pitulahan, diawali dari kita. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini. Dari saya yang jelas banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Cukup sekian, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Musmudin. Tidak terasa sampailah kita di penghujung acara. Semoga pertemuan kita hari ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk Bapak Ibu guru ke depannya. Dan dari saya, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.